Jadi kita sering ketemu, ya, dulu kalau bahasa saya itu tentara abah gitu ya. Kalau ketemu cerita abah aja gitu, karomah abah. Maka saya bahagia sekali hari ini bisa bersama dengan beliau dalam pengadilan. Juga yang saya muliakan, saya hormati pemangku manaqib keluarga besar Ibu Bapak Haji Sutomo serta Ibu, juga Mas Ento, Mas Amin, Mas Aryo, saya sama Mas bertiga ini serasa saya jadi orang tua. Padahal dari sisi usia saya lebih muda gitu. Enggak tahu, pokoknya udah begitu aja. Para petugas manaqib, Pak De Harun, semuanya, para ikhwan alafat yang semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Tadi seru sekali ya. Jadi saya dapat inspirasi yang tadi saya udah hafal-hafalin gitu, berubah gitu. Mendengarkan khidmat ilmiah Bapak Kiai Rosyidi gitu ya. Tadi dijelaskan tadi ya, surga gitu. Tadi Nabi itu udah kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang enggak. Siapa yang enggan? Orang yang taat kepada Rasul masuk surga. Orang yang tidak taat kepada Rasul, maka dia telah enggan. Sebenarnya semua sudah jelas, tinggal mau apa enggak. Gitu. Tinggal mau apa enggak. Kalau nanti di akhirat setelah meninggal itu tidak ditanya lagi siapa, binnya apa, jabatannya apa, pangkatnya apa, titelnya apa, tidak ditanya lagi. Kalau sudah pindah alam dari alam dunia, apa bekal kita apa? Cuman takwa. Saya nggak punya apa-apa. Kalau kita merenung, kita besok meninggal, akhir-akhir ini ya, saya sudah berpikir nih, gitu. Kalau saya nanti meninggal dunia, kembali kepada Allah, apa yang harus saya bawa? Saya nggak bisa bawa apa-apa, rumah nggak bisa dibawa, harta nggak bisa dibawa, istri pun nggak bisa dibawa, anak nggak bisa dibawa. Bisa dibawa. Yang punya cuma itu doang, la ilaha illallah. Yakin nggak dengan la ilaha illallah? Hakul yakin. La ilaha illallah. Itu aja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ketika di Banten, saya didaulat oleh pengusaha Abah untuk memberikan khidmat ilmiah malam-malam. Buat pondok pesantren tempat Kiai Haji Anan, Kiai Rosyidi juga hadir waktu itu. Itu saya sampaikan, Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada yang meyakininya hanya ruh saja. Tapi jumhur ulama termasuk kita meyakininya ruh beserta jasad. Di hadapan pengusaha Abah. Tidak dikoreksi sama pengusaha Abah. Kenapa? Abdi itu ruh dan jasad. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu dan terjaga beserta jasadnya berangkat itu sampai ke Sidratul Muntaha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kalau di surat Al-Isra tadi ayat 1 itu linuriyahu min ayatina, agar kami berikan, perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Tapi kalau di surat An-Najm keterangan Mi'raj, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia melihat tanda-tanda dari Tuhan yang maha besar. Tanda-tanda dari Tuhan yang paling besar. Dengan keyakinan itu, kita jangan ambigu. Bagi jadi ikhwan, ada yang bilang Nabi mimpi, ada yang bilang Nabi itu semua perjalanan ruhnya aja.
Ada yang bilang Nabi tidak sampai kepada Allah dan tidak melihat Allah, yang dilihat adalah Jibril. Wala qarra'ahu inda sidratil muntaha, di samping, di sisi muntaha, melihat Jibril. Kita, kata pengesabah tadi disampaikan Kiai tadi, Nabi sampai perjalanan akhir, di ujung perjalanan makhluk itu apa namanya? Pohon itu pohon apa? Sidratul Muntaha, itu ujung perjalanan itu. Sampai Nabi melihat Allah. Yakin nggak? Yakin. Kita kadang-kadang nggak yakin. Coba kalau saya tanya kepada Ikhwan semua ya. Tadi seruan mana? Kalau saya bahasa seruan mana Mankobah tadi dengan cerita tentang Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi? Isra Mi'raj. Seruan Mankobah. Kalau bahasa gila, Nabi itu dibilang orang gila. Kalau bahasa gila, gilaan mana cerita Mankobah tadi sama cerita Isra Nabi? Kan ketika Nabi Isra datang cerita-cerita, masyarakat kafir Quraisy mulai mencibir-cibir. Muhammad tambah gila aja. Nggak mungkin dari hanya sepermalam aja, semalam saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak mungkin. Sama juga Mankobah itu nih, masa iya Nabi saya berkodir jalani kan lahir aja belum ya. Ini cerita bohong-bohongan gitu. Ya enggak? Bikin juga dulu masyarakat kafir Quraisy itu bohong-bohongan ini Muhammad. Cerita Isra Mi'raj segala, Sidratul Muntaha. Tapi apa? Ada sahabat yang selalu membenarkan. Selalu membenarkan. Jadi harus ada. Bagaimana kalau kita itu harus bisa selalu membenarkan sahabat itu? Caranya bagaimana? Kenali sahabat kita itu. Cara mengenalinya bagaimana? Sohbah. Sering ketemu. Sering silaturahmi. Sering berbincang. Ini manakib kan? Sohbah ini. Sohbah kepada ahli silsilah. Sohbah kepada guru-guru kita. Sohbah kepada para ikhwan al-wah. Sering sohbah. Sering menakiban. Sering kumpul. Ijtima, ittiba kata apa? Ijtima, kumpul-kumpul. Istima, dengarkan. Ittiba, ikuti. Jadi untuk mengenali itu harus sering sohbah. Siapa yang banyak sohbahnya semakin kenal. Kalau sudah kenal, ya membenarkan. Tidak perlu dalil-dalil. Tidak perlu dalil-dalil. Kemarin di Janpadi saya sampaikan, bertasawuf itu tidak harus punya ilmu. Yang penting yakin saja. Nah, modal yakin. Pokoknya sabar teing gitu. Kacamata kuda kata Abah. Apa keluar yang dari mulut Abah? Yakin. Apa yang kita lihat dari Abah? Yakin. Yakin aja. Sampai Mas Anto. Sayyidina Abu Bakar tuh yakin dengan Rasulullah. Ketemu enggak Sayyidina Abu Bakar sama Allah? Yang ketemu siapa? Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar yakin dengan Rasulullah. Seorang murid yakin kepada guru. Apakah Sayyidina Abu Bakar saja yang yakin sama guru? Sama Rasulullah? Enggak, sahabat itu banyak. Tapi siapa yang paling yakin? Siapa yang selalu membenarkan? Begitu orang-orang cerita tentang cerita Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar, ana sadaqahu fi khobaris sama. Aku telah membenarkan kabar-kabar dari langit. Kabar dari langit mana? Wahyu yang disampaikan Nabi terus itu kan, kabar-kabar dari langit. Itu percaya Sayyidina Abu Bakar. Fakaifa fi zalika, kata bagaimana aku tidak percaya dengan perjalanan Isra-nya Nabi? Orang dari langit saja aku percaya. Kalau dia yang mengatakan, Muhammad yang mengatakan, kata Sayyidina Abu Bakar, lebih dari itu cerita gilanya, aku percaya. Gitu. Lebih dari itu, perjalanan Isra Mi'raj lebih dari itu, Sayyidina apa?
Pokoknya merem aja Sidi Abu Bakar. Pokok guru saya benar. Seperti saya pernah ditanya kemarin, saya sampaikan di hadapan Abah, berapa buku di situ saya sampaikan juga, ada teman saya tanya sama saya. Karena saya kayaknya dipikir dia kultus gitu ya. Apakah mungkin Bapak akan melihat, akan berbeda dengan guru Bapak? Apakah mungkin suatu saat Bapak akan melihat kesalahan-kesalahan guru Bapak? Saya jawab dengan tegas. Saya tidak akan pernah berbeda dengan guru saya, dan guru saya tidak pernah berbeda dengan saya. Dan saya berdoa kepada Allah, jangan sampai Allah memperlihatkan kekurangan-kekurangan dari guru saya kepada saya. Karena itu saya akan menjadi celaka kalau saya hanya melihat kekurangan-kekurangan dari orang lain. Niscaya alamat orang itu akan menjadi celaka. Karena apa? Karena dia tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan pada diri orang lain yang bisa dicontoh buat dia. Kita berdoa, ya Allah, jangan sampai Engkau perlihatkan. Kenapa? Itu cerminan diri kita. Kalau lihat Abah kurang begini, kita yang kurang. Kalau kita sudah kencang amalia mursyidnya, tidak bersinar, bercahaya. Mana bisa menatap Abah? Ini cerita-cerita Kiai Rosidi itu ya, sudah begitu. Seperti itu. Maka kemarin Kiai Subur setelah saya menyampaikan, beliau duduk, pernah ada ditanya, apakah kamu yakin adanya Allah? Yakin. Mana buktinya? Ada langit dan bumi, ada makhluk dan ciptaannya. Saya tanya, seandainya langit dan bumi itu makhluk ciptaannya nggak ada, apakah kamu masih yakin sama Allah? Itu dalil. Yakin kepada Allah dengan dalil, nggak ada dalil, hilang keyakinannya. Seorang kiai, seorang ulama bagi-bagi permen. Anak-anak dikasih permen. Setelah kasih permen, coba sebut nama Allah. Sebut semua nama Allah. Setelah itu, setelah bagi-bagi, kata kiai cabut pedang. Sat. Siapa yang berani menyebut nama Allah? Saya tebas lehernya. Berani nggak? Yakin terus kayak gitu. Jadi ilmu itu kata Abah, amalia itu pendalaman, pengkajian itu pendangkalan. Ilmu itu penting untuk menumbuhkan keyakinan, bukan melemahkan keyakinan. Jadi makanya, kalau kata Abah Adam dulu, orang-orang pintar, kiai masih ribut keneh gitu ya. Orang mak-mak, piot-piot, cicombre, mana? Situ yang di dekat sini, udah dihantarkan semua kepada Allah. Orang bodoh tapi mau. Tinggal kita mau apa enggak, yakin apa enggak. Nah, menumbuhkan keyakinan ini enggak mudah. Harus sering-sering sobat. Harus sering-sering beramalia. Baik itu kubro maupun subro. Kubronya melamalkan amalia mursyid. Abah, saya mau ikut. Alhamdulillah Abah, tidak pernah diakui. Subronya kecilnya. Sono ke Sinarasa. Kalau Abah kesini berduyun-duyun, datang ke Abah gitu. Apa aja ditinggalin, dipaksa-paksain untuk ketemu Abah. Kenapa? Semakin kita malas ketemu Abah, itu makin ada penyakit. Makin iman kita berkurang. Untuk ketemu Abah itu supaya nambah lagi gitu ya. Dengarkan Abah bicara, dapat ilmu. Lihat Abah dalam berlaku amaliyah, kita semangat dalam ibadahnya. Itu. Sentuh, kata Abah dulu ya, jangankan menyentuh jasad wali Allah, melihat wali Allah, ditunjuk saja sama wali Allah akan jadi obat. Saya kalau dijalani, makan rumputku, minum air madrasahku, ditunjuk saja, menyentuh. Maka kata Abah, saya tidak melihat Allah yang saya lihat wakil Allah. Saya tidak menyentuh Allah yang saya sentuh wakil Allah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Keyakinan kita kepada guru kita seperti keyakinan Sayyidina Abu Bakar kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling yakin, siapa yang paling dekat, siapa yang rasanya sama dengan mursyid, nah,
Itulah yang nanti akan menjadi penerus risalah ini ila yaumil akhir. Jadi kita zaman sekarang kita gak ketemu nabi, ketemunya utusan, ketemunya penerus nabi. Coba bayangin kalau kita di zaman sahabat cerita-cerita kayak gitu. Apa kita mau jadi seperti kafir Quraisy? Gak percaya. Jadi semoga kita semua ditambah keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah melalui wasilah guru mursyid kita pengusaha Baos Rasulullah. Kata Abah, di mana murid menghadap, aku menghadap kepadanya. Keyakinan murid kepada guru akan itulah yang akan didapat oleh murid. Kalau keyakinannya kurang, sedikit juga berkah karomahnya akan mengalir ke kita. Yakin kita kencang kepada beliau, berkah karomah beliau banyak mengalir ke kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segala selamanya. Dengan berkah karomah guru agung kita, Habib Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirral Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya kan astagfirullah. Ya kalau ya masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.